Saudara, banyak pertanyaan yang menarik. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada negara-negara sangat maju seperti Jepang, Jerman, Swiss gitu? Sementara di dunia ini banyak juga negara-negara yang sangat jauh di belakang. Seperti Kongo, umumnya negara Afrika. Dulu bahkan Indonesia termasuk negara yang disebut terbelakang. Belakangan memang berkembang. Kembali lagi, sejarawan sudah meneliti, sudah mengadakan studi. Banyak alasan mengapa sejumlah negara menjadi sangat maju, menjadi sangat kaya, menjadi sangat canggih, sementara masih banyak negara di dunia ini masih tetap di masih banyak negara di dunia ini masih berada di wilayah tengah, bahkan di wilayah belakang. Salah satu yang menelitinya itu adalah namanya Niall Ferguson, seorang sejarawan, profesor sejarah. Beliau itu di Harvard. Salah satu faktor penting dalam kemajuan satu negara, satu bangsa itu adalah etos profesional. Dalam studi sejarah tersebut itu disebut etos kerja. Jadi bangsa-bangsa yang maju itu selama ratusan tahun telah berkembang sedemikian rupa. Salah satu faktor kemajuan itu adalah etos bangsa itu. Etos Jepang misalnya, etos Jerman itu memang canggih, memang hebat, kalah luar biasa hebatnya dibandingkan dengan negara-negara terkebelakang, negara-negara berkembang. Etos profesional atau etos kerja profesional itu salah satu faktornya. Nanti ini akan kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi ada 6 faktor yang merupakan alasan utama atau faktor utama yang memajukan satu bangsa, satu negara. Keenamnya itu adalah selain tadi etos kerja, adalah sains, teknologi, dan industri. Jadi begitulah, sains, teknologi, industri di Jepang, di Jerman, di Inggris, di Perancis memang sangat maju. Dan justru itulah alasan mengapa mereka maju pesat dan menjadi negara kaya. Selain itu juga adalah dalam ratusan tahun sejarahnya, terutama sejak 500 tahun terakhir ini, mereka juga canggih, hebat dalam perdagangan, militer, dan maritim. Ingat dulu bagaimana Belanda, negara-negara barat itu berdatangan ke Nusantara. Semuanya adalah dalam rangka berdagang dengan kapal-kapal mereka yang besar-besar itu. Tapi tentu mereka bisa berdagang dengan kapal-kapal itu ya karena mereka sudah canggih dalam bidang perkapalan dan navigasi. Itu yang kedua. Jadi dalam maritim mereka juga bagus. Oke. Faktor ketiga di balik kemajuan negara-negara hebat tadi, Jepang, Jerman, Inggris, dan lain-lain itu adalah kedokteran, farmasi, dan hospital. Pada saat yang sama mereka canggih dalam bidang kedokteran, obat-obatan, dan rumah sakit. Nanti tentu dari negara-negara maju inilah kemudian di mana-mana di seluruh dunia hal yang sama didirikan, diselenggarakan, termasuk ketiga di Indonesia. Faktor keempat adalah hukum, HAM, demokrasi, dan properti, ya. Jadi di negara-negara yang kita sebut maju tadi, sistem hukumnya maju. Ya kita sendiri di Indonesia kan sistem hukumnya masih mewarisi sebenarnya sistem hukum
kontinental dari Belanda kan, aslinya kita masih di situ, sudah kita kembangkan dan tambahkan belakangan itu, tapi di sana. Nah, jadi hukum dan HAM itu sejajar. Demokrasi pada saat yang sama, dan oleh kedua faktor tersebut warga negara dimungkinkan untuk memiliki properti, ya. Jadi pemilikan properti yang tadinya dulu hanya bangsawan atau raja atau monarki, belakangan masyarakat juga, oleh karena itu tadi sistem hukum tadi, HAM tadi, itu dimungkinkan memiliki properti, dengan kata lain kekayaan, ya. Maka lahirlah dari kalangan warga negara pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Itu bagian dari kemajuan satu negara tentu, ya kan? Yang kelima, saudara, adalah berhasilnya di link dalam satu tarikan apa yang disebut produser, distributor, dan konsumer. Maksudnya di hulu ada produser, kemudian di bagian tengah terjadi atau ada sistem distributor namanya, dan di hilir tentu itulah konsumer. Sebagai contoh, di Indonesia adalah pabrik rokok di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Lalu rokok-rokok kretek ini didistribusikan juga oleh mereka sampai ke warung-warung pinggir jalan, sedangkan konsumernya adalah seluruh rakyat Indonesia. Maka terjadilah orang-orang kaya Indonesia sejak semula itu adalah pengusaha-pengusaha rokok, tembakau di hilirnya, ya. Nah, ini salah satu penemuan dari negara maju tersebut, ya. Sangat masif, misalnya dicontohkan oleh negara-negara penjajah dulu dengan negara jajahannya. Kita misalnya di zaman Belanda, dalam era tanam paksa misalnya, pemerintah kolonial dengan menerapkan sistem tanam paksa membuat Indonesia menjadi produsen sejumlah komoditas penting bagi dunia, seperti gula berasal dari tebu, kopi, ya, kina. Nah, barang-barang itu di zamannya adalah komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Maka kemudian produk-produk ini oleh Belanda dulu, pemerintah kolonial dulu, dijuallah ke seluruh dunia. Itulah yang membuat Belanda sangat kaya, ya. Jadi sekali lagi, hadirnya sistem produksi, link dengan distribusi serta konsumer di sana, ya. Contoh lain misalnya waktu India dulu dijajah oleh Inggris, tekstil itu diproduksi di Inggris, di daerah Manchester, sampai sekarang masih terkenal. Itu adalah daerah produksi berbagai macam jenis tekstil. Nah, pemasaran tekstil ini oleh Inggris, ya, terutama lah ke negara-negara jajahannya. Waktu itu kan jajahan Inggris itu tersebar mulai dari Afrika, di Asia, terutama India, terus sedemikian rupa sehingga Inggris menjadi sangat kaya oleh karena sistem produksi, distribusi, dan konsumer di bidang tekstil ini, yang bahan bakunya kita tahu adalah kapas. Sedangkan kapasnya diambil dari negara-negara jajahan tersebut. Ya. Faktor keenam, saudara-saudara, kalau saya sering sebutnya faktor pertama, adalah etos kerja, manajemen, dan kompetisi, ya. Jadi pada mulanya adalah etos kerja,
mengerjakan apapun, diperlukan etos kerja dan bangsa atau kelompok yang bekerja dengan etos yang tinggi, etos yang profesional, pekerjaannya pasti lebih bagus, hasilnya pasti lebih banyak, ya, dengan etos kerja yang kemudian nanti dikelola, diatur secara manajemen dalam kerangka kompetisi. Biasanya begitu. Hidup modern paling tidak sejak 500 tahun yang lalu adalah kompetisi, diwarnai dengan sistem kompetisi antar negara, kompetisi antar perusahaan, dan kompetisi antar produk, ya. Jadi itu dibikin menjadi satu link, etos kerja, manajemen, dan kompetisi. Saudara-saudara, keenam faktor itulah secara bersama yang membedakan negara-negara yang sangat maju, negara besar dan maju macam Amerika, Jepang, tadi Jerman kita sebut, Inggris, belakangan muncul Korea Selatan, yang mereka melejit menjadi negara yang sangat hebat. Kita di negara-negara yang belajar menjadi maju, ya, kita masih disebut middle, negara-negara tengah gitu, sedang berusaha memasuki tahap berikut ke level tinggi nantinya. Itu nanti akan terlihat antara lain kemajuan dari negara-negara tersebut dilihat dari income per kapita mereka, ya. Jadi misalnya income per kapita Inggris itu $43.000 per kapita, ya. Jepang juga tidak jauh dari sana. Indonesia masih di tingkat 5.000, ya, jauh banget kan? Singapura malah lebih hebat walaupun dia pendatang baru sebenarnya dalam pikiran ini, ya, yang kita sebut tadi yang 6 itu, tapi Singapura malah sudah mencapai 75.000 US dollar per kapita. Masih ada yang lebih tinggi sampai menembus 100.000 per kapita, ya, di Eropa sana. Jadi saudara-saudara, pada bagian pertama ini saya baru mengatakan bahwa bila satu bangsa ingin maju, maka yang pertama harus dibangunnya adalah etos profesional, etos kerja profesional. Saya sejak tahun 2000 sudah mempelopori pengembangan etos kerja profesional ini dengan nama yang lumayan dikenal lah di Indonesia ini, namanya 8 etos kerja profesional. Sekarang ke-8 etos itu bisa kita tempatkan sebagai etos kerja profesional yang nanti pasti bertanggung jawab untuk memajukan bangsa kita ini, mengejar ketertinggalannya, supaya pada gilirannya nanti kita bisa semaju negara-negara yang sudah kita sebut tadi, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Inggris, dan lain-lain, ya kan? Nah, barangkali Anda juga mengamati bahwa Presiden Jokowi suka mengeluhkan dan lalu berpidato betapa kita kalau mau maju harus kuat etos kerja, etos kerja, etos kerja. Begitu Presiden Jokowi. Sedemikian penting hal ini di mata beliau untuk Indonesia ini makin maju, ya. Itu di periode pertamanya itu kan selalu ngomong itu dia, kerja, kerja, kerja. Kabinetnya pun disebut itu kabinet kerja, ya. Sekarang pun di periode kedua ini beliau menamakan kabinetnya adalah kabinet Indonesia Maju. Maju kalau sudah punya etos kerja. Tanpa etos yang bagus, etos profesional yang bagus di semua tingkat bangsa ini, mulai dari birokrasi, mulai dari di bidang hukum, pendidikan, akademik, sampai ke tingkat masyarakat, ya susah bagi Indonesia untuk maju. Banyak orang atau banyak pihak, banyak pengamat sudah mengatakan bahwa Indonesia nanti pada tahun 2045 akan menjadi salah satu dari 5 negara paling
paling maju di dunia, ya, maksudnya ekonominya paling besar di dunia, di belakang Cina, Amerika, India, ya Indonesia. Nah, untuk mencapai itu ya tidak mungkin kalau Indonesia ini tidak punya etos kerja profesional yang dahsyat. Itu dia. Saya menyadari itu sejak permulaan zaman reformasi, memutuskan menekuni soal etos kerja ini. Cerita etos memang panjang itu. Saya bilang tadi 500 tahun yang lalu, ya. Studi mengenai etos kerja sudah dilakukan banyak profesor dari banyak negara. Objek studi mereka adalah yang paling terkenal adalah etos kerja orang Jerman, etos kerja Jepang, belakangan Korea Selatan muncul. Saya sendiri malah sudah menulis The Chinese Ethos, gitu saudara-saudara. Saudara-saudara, etos sendiri artinya adalah semangat. Berasal dari bahasa Yunani, ethos artinya spirit, artinya semangat. Sedemikian rupa semangat ini sampai akan menjadi karakter suatu bangsa, menjadi penanda suatu bangsa, ditandai dengan etos kerjanya, ya, nilai-nilai yang dianutnya, yang mewujud di dalam etos ini, itu kemudian menjadi sangat khas pada setiap kaum, pada setiap suku, pada setiap bangsa. Ya, dewasa ini pun kita dengan mudah melihat bagaimana etos kerja orang Jepang, ya, etos Jepang in action. Banyak perusahaan Jepang di Indonesia, kita tahu bagaimana caranya mereka bekerja, ya. Begitu juga etos Korea, etos Cina, ya, etos Jerman barangkali jarang kita lihat. Mereka jauh di sana, tapi bisa kita lihat dari produk-produk mereka, produk-produk otomotif yang terbaik ya tetap saja dari Jerman hingga hari ini. Produk-produk farmasi ya tetap saja dari Jerman. Kita lihat di dunia internasional, termasuk di Indonesia. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi etos itu akhirnya muncul menjadi penanda khas satu kaum, satu suku, satu bangsa. Kita pun di Indonesia bisa bicara nanti mengenai etos Jepang, bukan cuma itu, etos Jawa, etos Madura misalnya, etos Batak misalnya, bisa, ya. Tapi itu belakangan nanti kita bahas. Etos lahir dari pergulatan satu kelompok orang mengenai hidupnya, masalah hidupnya, tantangan-tantangan yang mereka jumpai dalam hidupnya, dan pergulatan mereka dengan masalah-masalah hidup ini, pada gilirannya itulah yang melahirkan etos, ya. Ada masalah, ada tragedi, ada kesulitan, ada tantangan, dan ini diatasi dengan apa? Nah, tiap bangsa mengatasinya dengan caranya sendiri. Nanti itulah yang melahirkan tadi, orang Jepang mengatasinya dengan etos Jepang yang kalau kita periksa kemudian itu ternyata berbasis pada nilai-nilai agama yang disebut Bushido, ya, dikenal namanya etos samurai. Di Jerman itu kalau dibedah ternyata itu berasal dari nilai-nilai Kristiani, ya, ajaran-ajaran Kristiani yang dianut bangsa itu sejak 500 tahun yang lalu barangkali, gitu. Begitu juga Korea Selatan, begitu juga Singapura. Jadi etos itu adalah spirit, adalah semangat yang di tingkat individual itu kita kenal dengan nama motivasi, antusiasme, atau passion. Itu kata-kata populer belakangan ini yang muncul, yang adalah satu keluarga dengan etos tadi, ya. Tapi etos itu adalah yang paling awal, artinya roh, artinya spirit, artinya semangat. Jadi individu pun bisa memiliki etos, ya. Muhammad Ali punya etos, karena etosnya itulah dia menjadi juara dunia tinju di bidangnya pada zamannya, kan. Rudi Hartono
punya etos. Oleh karena etosnya itulah dia bisa menjadi juara dunia bulu tangkis pada masanya. Itu loh. Jadi semua juara itu sebenarnya tidak kelihatan, tapi itulah etos. Yang kelihatan dari etos itu adalah kinerjanya. Yang kelihatan dari etos itu adalah cara kerjanya, cara berjuangnya, ya. Masih kita ingat dulu legendaris itu tetap dicatat dalam sejarah bagaimana Rudi Hartono sudah ketinggalan dari lawannya, ya. Sudah 13 lawannya, sementara dia masih di 1, ya. Dengan cara yang mudah, satu lagi lawannya memasukkan skor, sudah 14, menang dia. Tapi disitulah etosnya seorang Rudi Hartono muncul, dengan gigih, dengan tangguh, dengan mati-matian, dengan semangat yang tiada tara. Dia terus mengejar bola, mengembalikannya. Sesulit apapun datang dari sana, dia seolah-olah punya sayap dan punya kekuatan yang luar biasa, mengejar kok dan mengembalikannya. Satu persatu skornya naik, jadi 2, jadi 3, sampai akhirnya sama. Dalam bulu tangkis kan itu jus namanya, ya. Udah begitu jus, ya udah runtuh semangat lawannya. Yang tadinya sudah di atas angin jadi ambruk semangatnya. Yang mudah kemudian Rudi Hartono mengalahkan siapa namanya tuh lawannya itu, Sven Pri, ya. Itu saudara, maka tiap orang, apakah dia mahasiswa, apakah dia anggota DPR, apakah dia UMKM, apakah dia pedagang bakso, sama, membutuhkan etos kerja profesional untuk berhasil di bidangnya. Dan itu tesis saya, tesis internasional sebenarnya. Tanpa etos tidak ada kemajuan. Dengan etos kita bisa maju setinggi apapun, sejauh apapun. Dan tesis inilah yang ingin saya katakan di mana-mana sampai kapanpun, bahwa etos profesional adalah kunci kemajuan di bidang apapun. Begitu saudara-saudara. Terima kasih, saya Jansen Sinamo, Jumba TV.